31 ruangan hangus terbakar saat kebakaran terjadi di SMKN 3 Kota Bengkulu pada Kamis 28 Desember 2023 kemarin sore. Ruangan yang terbakar diantaranya adalah 15 ruang kelas, serta laboratorium dan ruang praktik tata boga, TKJ, hingga busana dan podcast. Selain itu ada juga ruang aula serta ruang administrasi yang ikut hangus terbakar. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait bencana ini akan dilaporkan rekan Romi Juniandra, wartawan Tribun Bengkulu yang telah tersambung bersama kita. Rekan Romi Juniandra, silakan laporannya. Ya baik, selamat sore Justina dan juga Tribuners, dapat kami laporkan dari Kota Bengkulu. Tribuners, sebuah SMK di Kota Bengkulu, yakni SMK N3 Kota Bengkulu, mengalami kebakaran hebat pada hari Kamis 28 Desember 2023 kemarin sore. Tribuners, api diperkirakan berawal dari sebuah gedung yang berada di belakang atau gedung paling belakang sekolah ini, Tribuners, dari lantai 2 perkiraan awalnya. Dan kemudian api dengan cepat membesar dan membakar 4 gedung yang ada di sekolah SMK 3N Kota Bengkulu ini. Secara total ada 4 gedung serta 33 ruangan yang terbakar. 33 ruangan ini sebenarnya terdiri dari 17 ruang kelas dan juga ada ruang laboratorium ataupun ruang praktek tata boga, TKJ, busana, serta ruangan podcast. Selain itu, yang ikut terbakar terus adalah sebuah musola milik sekolah dan juga aula pertemuan sekolah. Kebakaran ini sendiri terus cukup besar, menimbulkan asap yang membumbung cukup tinggi dan tebal di Kota Bengkulu. Selain itu, SMKN 3 Kota Bengkulu ini juga merupakan SMK yang terletak di daerah yang cukup padat bangunan, terus di sisi samping dan di sisi belakang SMK ini terdiri dari banyak bangunan, mulai dari SMK N1 Kota Bengkulu, di sisi kanannya, kemudian di sisi kirinya ada SMP 2 Kota Bengkulu, dan bagian belakang ada perumahan warga, serta masih ada SMA 2 Kota Bengkulu. Jadi lokasi kebakaran ini merupakan tempat yang banyak bangunan, padat juga, dan pada awalnya ini dikhawatirkan oleh masyarakat dan juga damkar akan menyebar ke bangunan-bangunan penting lainnya itu. Namun damkar berhasil melokalisir kebakaran sehingga yang terbakar hanyalah yang ada di gedung SMKN 3 Kota Bengkulu ini. Yang tadi kami sebutkan total ada 4 gedung yang terbakar dengan 33 ruangan, 17 ruang kelas dan beberapa ruang administrasi serta ruang praktek dan laboratorium dan musola dan aula. Untuk kerugian sendiri benar sejauh ini menurut perkiraan pihak sekolah ini berjumlah miliaran. Namun angka pastinya belum bisa dipastikan oleh pihak sekolah. Untuk penyebab kebakarannya sendiri benar sejauh ini pihak polisi juga masih melakukan penyelidikan. Namun karena yang terbakar ini ada juga jurusan tata boga itu beberapa kali terdengar ledakan ada di akibat kebakaran ini karena di dalamnya ada diketahui ada kompor gas, ada gas juga, sehingga ini yang diduga menyebabkan kebakaran. Proses pemadaman sendiri berlangsung cukup lama. Kebakaran terjadi sekitar pukul 14.30 sore dan kebakaran baru bisa diatasi dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 18 atau pukul 6 sore. Ada sekitar waktu 3 jaman petugas damkar memadamkan api karena dalam pemadam ini petugas kesulitan akses jalannya. Di sekeliling sekolah sudah ada bangunan dan beton. Kemudian dari depan juga mobil damkar tidak bisa masuk ke titik kebakaran sehingga itu menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Solusinya pihak damkar masuk ke beberapa bangunan sekolah lain untuk melakukan lokalisir dan juga membentangkan selang panjang untuk mencapai titik api. Dan pengamatan kami Tribuners untuk gedung ruangan belakang yang kebanyakan dari ruang belajar ini sudah hangus sama sekali, Tribuners hanya menyisakan beton dan juga tiang-tiang yang tampak hitam hangus bakar. Sementara di beberapa gedung lain yang parahnya yang terbakar atau rusak parahnya itu ada di bagian lantai 2. Di lantai 1 berhasil diselamatkan dan tidak tersentuh oleh api.
Sementara ini sebenarnya untuk korban tidak ada karena siswa saat ini tengah libur sekolah dan baru akan masuk pada 8 Januari 2024 nanti. Namun akibat kebakaran ini sekitar 700 siswa terancam atau terdampak kehilangan tempat belajar, dan saat ini untuk 700 siswa ini masih dipikirkan solusinya oleh pihak sekolah beserta pihak Pemprov, apakah nanti akan menggunakan gedung milik Pemprov ataupun ke sekolah lain untuk ditampung sementara atau menggunakan fasilitas sekolah yang lain, karena sekolah ini punya dua kampus, satu di Lempuang daerah pantai dan satu di Sawah Lebar tempat SMK ini berdiri. Jadi nanti solusinya masih belum diputuskan seperti apa nasib dari sekitar 700 siswa untuk tempat belajar dan mengajar nanti. Demikian teman, laporan langsung kami dari Kota Bengkulu. Saya Rumi Juniandra kembali ke Tribun, kembali ke Justina di studio. Baik, rekan Robi Juniandra, wartawan Tribun Bengkulu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Isnan Fajri, Sekda Prof Bengkulu. Alat-alat podcast dan segala macam komputer itu bisa diselamatkan. Kulkas segala bisa diselamatkan, kompor gas yang masak segala macam itu kan bisa kita selamatkan. Tapi walaupun diselamatkan, suasananya kan beda karena kadang-kadang ditarik segala macam, itu kan TV segala macam bisa kita selamatkan dari sisi fisik. Dari sisi fungsinya akan kita cek ulang nanti. Setelah ini belum ada. Ada korban nggak? Korban jiwa dalam siswa untuk siswa yang terluka atau cek mana tadi Pak? Ada ya? Siswa yang terluka atau ini? Enggak ada. Lagi libur. Kebijakan kalau sudah masuk sekolah. Nah, tadi sudah kita sampaikan, setelah masuk sekolah kita akan carikan tempat. Pada prinsipnya anak-anak ini kan tidak dirugikan hak-haknya untuk mendapatkan pelajaran. Nanti akan kita carikan solusinya. Mungkin kita tumpahkan ke sekolah-sekolah lain yang memang tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.